kembali lagi di channel yang keren ini, channel yang sangat edukatif. Dan hari ini kita bersama narasumber kita yang satu ini yang sangat keren. Namanya Bung Filomon Purnama ya, biasa dipanggil Vicky. Beberapa minggu yang lalu teman-teman mungkin menanyakan soal Pemkri di Instagram Pemkri Jogja ya. Dan hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari kawan-kawan semua. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya kawan-kawan menjawabnya. Dan ketua kita ini yang nanti menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu dari kawan-kawan semua, karena dia yang banyak tahu soal Pemkri. Kalau saya masih belajar banyak soal Pemkri ini juga kawan-kawan. Oke. Bagaimana ketua? Siap? Oke, I'm ready. Oke, siap. Oke. Ini pertanyaan pertama. Min, gimana cara gabung di Pemkri? Ini pertanyaan yang Baik. Kenapa ya? Memang saya lihat beberapa minggu yang lalu Instagram Pemkri Jogja itu buat semacam Instagram story ya, buat katanya tanya apa saja, boleh tanya apa saja gitu tentang Pemkri ya. Tapi ini biasanya kan saya yang tanya ya, ini hari ini saya yang ditanya ya. Baik, pertanyaan pertama itu tadi, gimana cara gabung di Pemkri? Oke, cara supaya teman-teman bisa bergabung di Pemkri itu memang sebetulnya sudah lewat juga sih ya untuk tahun ini ya, untuk periode ini ya. Tahap pertama kemarin kita sudah laksanakan itu melalui MPAB, kemudian Mabim. Jadi kira-kira prosedurnya biasanya yang kita lakukan itu teman-teman cukup pantau saja beberapa sosial media Pemkri ya. Biasanya kan di sosial media Facebook, IG, itu biasanya kita buat semacam Google formulir, kirim ke teman-teman ataupun poster-poster yang bersebaran di grup WA ya. Diposting juga sih di sosial media itu, Instagram dan Facebook itu. Kemudian biasanya disertakan dengan link pendaftaran. Teman-teman bisa klik linknya, kemudian isi formulir, dan di situ juga dicantumkan beberapa syarat. Itu misalnya harus mahasiswa Katolik ya, harus mahasiswa Katolik, kuliah di Jogja S0 ataupun S1, seperti itu kira-kira lah. Nah, kemudian teman-teman itu nanti akan diarahkan, jika lolos verifikasi administrasi, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti masa penerimaan anggota baru MPAB, kemudian masa bimbingan Mabim dan dilantik. Itulah caranya supaya bisa menjadi bagian dari Pemkri. Seperti itu. Kalau tahun 2021 apakah masih ada Oke. Tahun 2021 memang ya untuk kemarin itu kita buat MPAB kan 2020 akhir ya, tapi pelantikannya masih Januari ini 2021 gitu loh. Nah, MPAB tahun 2021 ini besok tanggal 14 Januari itu ada MPAB teman-teman, tapi khusus untuk Solo. MPAB Solo kan kita sedang mengupayakan supaya Pemkri Solo dihidupkan kembali karena agak lama vakum ya. Begitu nanti dapat MPAB besok, dan ya kurang lebih awal tahun pertengahan tahun nanti atau semester berikut itu kita akan melakukan MPAB lagi di Jogja. Oke, berarti mungkin ada kawan-kawan yang lagi berada di Solo sekarang ini. Bisa. Solo lagi membuka pendaftaran untuk MPAB ya, MPAB sama Mabim gitu ya. Silakan aja ke. Nah, caranya kurang lebih Sekret Solo ya. Ya bisa juga ke Wisma, tapi bisa juga teman-teman cukup DM aja lah di IG Pemkri Jogja, itu bisa di DM. Nah nanti. Oh, berarti sekarang ini yang untuk sementara waktu Pemkri Jogja yang membackup ya, Solo karena belum apa ya? Ya kita dampingi. Karena kan Solo itu cukup lama mati. Kita dampingi. Kita hidupkan ya dengan beberapa anggota penyiap itulah dari Solo itu, kita memberikan pendidikan, nanti relasi dan sebagainya. Oke. Nah, itu kawan-kawan
Kalau kawan-kawan belum puas dengan jawaban Pak Ketua, nanti bisa komen lagi di channel YouTube kami ya kawan-kawan. Oke, pertanyaan kedua nih. Bagaimana tanggapan PMKRI mengenai ucapan Natal yang kita ketahui sah apa ini? Sebagian teks terpotong. Aduh. Oh, ya. Oke, langsung saja Bapak Ketua. Mungkin sebagian teks terpotong karena terlalu panjang barangkali. Iya. Berkaitan dengan ucapan Natal ya. Barangkali ya, semoga itu yang dimaksud ya. Barangkali yang dia maksud itu soal mengharamkan kemarin. Dan memang kan ada beberapa narasi yang tersebar ya. Kemudian adalah orang-orang tertentu yang membuat narasi semacam mengucapkan kalimat tertentu atau mengucapkan selamat Natal itu merupakan itu haram ya bagi beberapa orang, bagi kepercayaan tertentu. Itu apa sih sebetulnya sebagai seorang Kristiani sebetulnya kan kita menganggap itu sebagai bagian dari kepercayaan orang lain. Nah, jikapun misalnya ada orang yang menganggap sesuatu itu haram atau satu kalimat itu haram, itu silakan keyakinannya dia. Tetapi barangkali letak kekeliruannya ketika kemudian dia mengajak orang lain atau mempropagandakan, mengkampanyekan ini kalimat haram atau memprovokasi ya ini kalimat haram. Nah, itu barangkali kekeliruan karena itu akan menjadi urusan publik. Tetapi selama itu dia bilang ataupun dia tidak mengajak, hanya kasih tahu, misalnya dia bilang menurut saya memang mengucapkan selamat Natal itu haram, ya apa silakan itu menurut Anda gitu. Tapi tidak menurut orang lain ya. Kalau persoalan Natal 2020 ini saya pikir kemarin ada Menteri Agama Presiden Jokowi di Jogja, ada Sri Sultan itu juga mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman, untuk kita semua yang merayakan Natal itu. Dan ya sebagai orang Kristiani untuk iman kita itu tidak akan luntur hanya dengan hal-hal seperti itulah begitu. Jadi tidak perlu terlalu dianggap serius. Itu keyakinan orang dan kita hargai, itu saja poinnya. Itu hak orang yang Ya. hak dia itu untuk menghakimi atau tidak mau mengucapkan Natal itu urusan pribadi dia. Tetapi perlu diingat kawan-kawan, itu tidak boleh mengajak orang lain begitu. Itu urusan pribadi dia dan itu menjadi tanggung jawab dia secara pribadi begitu. Oke, begitu ya kawan-kawan. Terus pertanyaan yang ketiga nih, visi PMKRI apakah? Aduh, ini pertanyaan yang sangat bagus nih, visi PMKRI. Atau jangan sampai anggota ini. Kalau anggota yang tanya ini berat ini. Sebetulnya ya sedikit lah, berapa kalimat. Saya satu kalimat terwujudnya visinya begitu ya. Ingat baik, terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Itu. Oke. Itu sebetulnya visi PMKRI. Bisa cari di Google ya kalau masih belum jelas. Nah, itu banyak di Google bisa cari. Terus pertanyaan keempat nih, PMKRI ada di mana saja Kak, dan pusatnya di mana? Baik. Ini bukan anggota. Ya, tadi pertanyaannya ini memang bukan anggota nih. Ini orang apa memang tidak tahu PMKRI ini. PMKRI ada di mana saja Kak, dan pusatnya di mana baik. Kemarin di rapat kerja nasional ya bulan Oktober ya kalau tidak salah ya. Oktober ya. Itu presentasi dari teman-teman di Pengurus Pusat. PMKRI sekarang itu kurang lebih ada di 81 cabang dan calon cabangnya. Jadi kurang lebih ada 70 berapa gitu lah cabang, digabungkan dengan calon cabang jadi 81 cabang. Dan dia itu ada di 33 provinsi di Indonesia kecuali Aceh ya. Jadi harusnya 34 provinsi tapi di Aceh belum ada, jadi ada di 33 daerah lah ya. Ada di 33 daerah. Gitu ya. Cuma satu daerah yang belum ada yaitu di Aceh saja. Dan jumlah keseluruhannya itu masih sangat sedikit ya. 81
cabang dan juga calon cabang. Semoga berapa tahun bisa ya bertumbuh 10, 20, 30% lah. Oke kawan, itu kan Gitu ya. PMKRI ada di hampir seluruh Indonesia dan ada di 33 provinsi ya, 33 provinsi. Kecuali di Aceh. Nah, kecuali yang tidak ada itu di Aceh saja kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau Itu daftar terakhir. jadi kalau kawan-kawan mau bergabung sama PMKRI, nah, itu semua sudah ada di provinsi kawan-kawan semua. Tinggal saja bagaimana kawan-kawan mencari sekret PMKRI itu ya. Begitu kawan-kawan. Oke, ini pertanyaan yang keempat nih. Jogja ada beberapa cabang. Aduh. Oke, baik. Ya, kalau di Jogja berapa cabang? Jogja itu memang sampai sekarang ya menuju usianya ke-74 itu masih satu cabang. Tadi di daerah istimewa Yogyakarta masih satu cabang ya. Oke, semoga pertanyaan ini juga merupakan doa ya. Doa untuk biar Jogja bisa ada cabang juga ya. Di Berapa tahun lagi kita kabupaten ya 4 cabang di Jogja, 4 kabupaten, yang 4 kabupaten. Amin. Ya, semoga saja diaminkan kawan-kawan ya. Oke, pertanyaan yang kelima nih. Kak, PMKRI kalau buat kegiatan apakah uangnya dari anggota? Ini pertanyaan soal keuangan. Duit ya. Jadi barangkali ada mau masuk PMKRI tapi takut kasih uang dari pasar ya. Baik. Uang di ART itu pasal 17 ya kalau tidak salah ya. Pasal 17 itu memang beberapa dituliskan beberapa sumber keuangan PMKRI ya. Nah, salah satunya itu iuran, kemudian sokongan dan ya usaha-usaha yang tidak mengikat dan tidak tetap lah gitu ya. Sokongan juga tidak mengikat sebetulnya, kalimatnya kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan iuran keanggotaan memang di cabang Jogja itu kita ada iuran, tetapi tidak setiap kegiatannya. Nah, kita buat itu per bulan lah, ya 5.000 satu bulan begitu satu anggota. Tetapi mulai tahun 2021 ini uang itu tidak dikasih ke Dewan Pimpinan Cabang, tetapi di komisariat. Nah, karena nanti kita buat 2021 awal ini kita buat semua anggota itu masuk ke komisariat ya, ke komisariat masing-masing. Jadi iuran bulanan mereka pun itu tidak dikasih ke teman-teman Dewan Pimpinan Cabang, tapi di pengurus komisariat masing-masing. Dan ada beberapa aktivitas yang selama ini tersentral di marga itu kan itu dipindahkan ke komisariat ya. Dan diskusi hari mingguan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya pengkaderan itu dimulai di komisariat ya, gitu. Tentunya dengan konsep yang lebih bagus ya, seperti itu. Jadi konkretnya kita itu tidak minta uang setiap kegiatan ya, tapi boleh lokasi ya. Kita tidak minta uang setiap kegiatan, kecuali dalam kegiatan-kegiatan tertentu memangnya. Tetapi kita itu punya iurannya kurang lebih 5.000 lah. Itu 5.000 satu bulan, seperti itu. Jadi begitu ya kawan-kawan. PMKRI kalau bicara soal keuangannya itu banyak duit gitu. Di PMKRI sendiri ada iuran per bulan dan ada sumbangan dari donatur yang terikat dan yang tidak terikat gitu ya. Bisa ya, sebetulnya memang kalau di anggaran rumah tangga kita ya kayak belum ada yang terikat sih. Ya. Tidak mengikat. Kamu perlu diikat sudah. Tetap ya. Kayaknya perlu diikat. Oke. Aku kemarin tidak lolos ke Mabim. Apakah harus tunggu tahun depan? Nah, ini pertanyaan dari calon anggota yang tidak lolos kemarin. Ini gimana Ketua? Baik ya, waktu kemarin sudah ikut MPAB. Kita memang tahun ini MPAB kemarin itu sebetulnya kan target ya teman-teman DPC itu ada 50-an orang, kan sudah cukup sih, gitu, 50 orang cukup. Nah, tetapi ternyata yang mendaftar itu malah lebih dari 100, ada 149. Jadi satu orang lagi bakal lipat itu dari target. Nah, kemudian kita memang berupaya untuk betul-betul memilah lah teman-teman itu ya, memilih dengan
teman-teman yang lolos, bukan berarti yang tidak lolos tidak baik, tapi ada memang persyaratan tertentu yang barangkali membuat teman-teman itu tidak lolos ya. Misalnya keikutsertaan, keaktifan selama kegiatan, apalagi kan kegiatan online kan ada yang disuruh hidupkan kamera malah tidak nonaktifkan, malah nonaktif ya. Kemudian diminta buat makalah, artikel, itu ada yang tidak buat, ya sudah tidak lolos. Dan hasilnya teman-teman yang lolos sampai ke Mabim itu ada 71 orang. Dan dari 71 orang itu masih diseleksi lagi. Ada beberapa anak yang tidak lolos. Nah, untuk pertanyaan ada ini, dia itu tidak lolos ke Mabim ya? Iya, ke Mabim. Sudah MPAB tidak lolos ke Mabim. Oke. Artinya kan tidak lolos MPAB. Kalau misalnya memang punya niat untuk bergabung, silakan nanti pantau saja Instagram, Facebook Pemkri Jogja, atau boleh loh, walaupun bukan anggota, datang main ke sini, datang aja ke Marga. Kalau misalnya sekarang di Jogja boleh datang santai-santai. Nah, kita bisa berpemkri sebelum betul-betul berpemkri, maksudnya ya sudah menjadi bagian dari Pemkri, ikut beberapa kegiatan-kegiatan, diskusi dan sebagainya, tapi belum dilantik jadi anggota itu boleh. Nah, memang nanti ada batasan hak di dalam itu bisa, tapi misalnya dalam RUU Aceh itu ya tidak boleh ikut dan sebagainya. Tetapi untuk kegiatan harian mingguan itu boleh datang aja begitu. Kalau misalnya masih mau gabung di Pemkri, ya nanti dalam berapa bulan semester berikut nanti Agustus atau September atau Juli begitu, itu kita penerimaan anggota baru lagi. Silakan datang pada waktu itu dan mengikuti kembali MPAB dengan lebih serius supaya lolos. Oke. Jadi ini ya, ada pernyataan dari Pak Ketua tadi, kalau misalnya masih pengen bergabung sama Pemkri, bisa datang main-main ke marga siswa itu. Ya, misalnya ada diskusi apa segala macam, bisa bergabung ya. Marga siswa ini terbuka untuk kita semua begitu kawan-kawan. Ini rumah bersama begitu. Nah, jadi begitu ya. Kalau nih, Ketua Pemkri dari tahun ke tahun kenapa jomblo semua? Ini pertanyaan sangat. Memang betul ya. Kalau bukan anggota penyatu, anggota biasa ini. Ya, tapi hebat juga sih dia tahu jomblo semua. Kenapa Ketua Pemkri dari tahun ke tahun itu semuanya jomblo nih? Ketua Pemkri atau Ketua Pemkri Jogja ini? Ketua Pemkri. Iya, Ketua Pemkri. Ya barangkali mungkin maksudnya Jogja ya, karena pertanyaan itu kan di Instagram Jogja gitu. Kenapa? Ini pertanyaan. Oke, baik. Dari ya kurang lebih 4 tahun lalu lah saya di Pemkri ya. 4 atau 5 tahun. 4 tahun ya. Memang ketua-ketua sebelumnya ini banyak yang jomblo. Ya bukan banyak, kayaknya jomblo semua. Itu ya, ketua pertanyaan singkat itu kenapa ya ketua-ketua itu kebanyakan jomblo itu? Faktornya apa? Kira-kira apa itu? Barangkali mereka itu lebih, ya sebetulnya saya juga sih. Ya saya juga sih sebetulnya ya masih jomblo ya, tradisi mungkin ya. Ketua Astra, ketua Pasko, ketua Baros ya, itu sih yang saya dapat ya. Kemudian saya juga jomblo sih. Mungkin karena ini ya, kita ingin menghabiskan banyak energi, bukan ingin menghabiskan, karena kita menghabiskan banyak energi di Pemkri untuk memberikan seluruh diri ya, memberikan seluruh diri sepenuhnya untuk perhimpunan, sehingga barangkali tidak ada waktu untuk teman-teman ketua ya. Barangkali ini ya kita buat kemungkinan aja, barangkali tidak ada waktu untuk pacaran atau dan sebagainya itu ya. Tapi sebetulnya juga tidak anti pacaran juga sih ya, cuma mungkin dan yang barangkali mungkin jelek ya. Itu bisa mungkin dari Pemkri itu selama ini orang-orangnya jelek-jelek semua. Tidak juga. Dia ini merendahkan diri kawan-kawan. Sebenarnya banyak juga yang pengen dekati ketua kita nih.
Oke, pertanyaan berikutnya Ketua. Kapan Pemkri Jogja dipimpin Sri Kandi? Aduh, Wah. menarik nih pertanyaan ini Ketua. Luar Biasa sekali. Amin. Saya aminkan Mas Rif, saya aminkan. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun ini dari tahun 2010 ya kalau saya tidak salah, dari 10 atau 2011 gitu ya. Ada ketua perempuan. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun berlalu, sekarang baru satu semuanya dipimpin oleh laki-laki ya. Ya, semoga memang kita berharap supaya next itu bisa seorang perempuan yang memimpin. Amin. Tapi serius, saya juga rindu sih dipimpin oleh perempuan ya. Selama ini kita sering dipimpin sama laki-laki gitu ya. Oke, pertanyaan berikut nih. Usia Pemkri berapa, Min? Dan lahirnya kapan ini? Oke, lahir Pemkri. Nah, kalau Pemkri nasional itu memang sama dengan Pemkri Jogja ya. Nah, Pemkri Jogja itu lahir pada 25 Mei. Nah, 25 Mei 1947 ya. Jadi usianya sekarang itu kurang lebih pada Mei 2021 ini 74 tahun. Oh, jadi tinggal sekali ya. Lahir 47, sekarang usia 74. Itu. Oh ya, 2022 kita merayakan 75 tahun Pemkri Jogja dan juga Pemkri nasional. Ya, semoga kita bisa semeriah mungkin lah merayakan. Itu luar biasa loh, 75 tahun. Dan kita masih akan merayakan 100 tahun, 150 tahun, 100 tahun Pemkri. Oke. Kalau kawan-kawan tanya usia Pemkri 74. Seumuran dengan negara kita juga nih. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Begitu Indonesia merdeka, selang 2 tahun Pemkri lahir gitu kawan-kawan. Oke, pertanyaan berikut nih. Apakah Pemkri ada di kampus-kampus? Wahidin jauh soalnya. Aduh, ini pertanyaan dari anggota kayaknya. Apakah Pemkri ada di kampus-kampus? Oke, pertanyaan anggota ya. Semoga bukan anggota baru. Semoga anggota baru. Baik ya, ada. Pemkri Jogja memang itu ada di beberapa kampus ya maksud saya. 2 kampus lah untuk sementara ini per Januari ini. Tetapi besok akhir bulan ataupun paling lama Februari awal kita itu mendeklarasikan beberapa komisariat. Nah, sebetulnya tujuan kita mendirikan beberapa komisariat itu, yang pertama supaya semua kegiatan, untuk menjawab alasan kedua dia bilang Wahidin jauh. Nah, itu jawabannya, supaya semua kegiatan Pemkri itu tidak tersentral di marga atau tidak marga sentris itu ya, Wahidin sentris lah begitu. Nah, teman-teman itu bisa buat kegiatan ataupun kaderisasi ya di kampus masing-masing itu, di komisariat masing-masing itu. Nah, nanti ada beberapa kampus memang itu harus digabungkan dengan kampus tetangganya itu karena anggotanya tidak cukup. Ada juga yang satu kampus 2 komisariat, dari satu fakultas 1 komisariat ya. Itu ada yang satu kampus 1 komisariat. Nah, kalau sekarang misalnya di ATMD Universitas Dana Badra itu komisariat. Nah, berikutnya nanti ada WIS di Atma Jaya, Santa Dharma, Asmi Santa Maria, kemudian beberapa Stikes, Wirahusada misalnya. Ada beberapa kampus-kampus itu. Kurang lebih 6 komisariat nanti yang siap didirikan, siap dideklarasikan. Seperti itu. Jadi itu kawan-kawan. Kedepannya Pemkri akan lebih ke apa ya? Lebih sentral di kampus-kampus. Kita memang berusaha untuk menggeser ya sentral itu, lebih banyak kegiatan di kampus dan lebih dekat dengan kampus, teman-teman mahasiswa juga itu ya, seperti itu. Jadi itu ya kawan-kawan, kedepannya tidak usah takut lagi kalau alasan teman-teman malas datang ke Wahidin 54, kawan-kawan bisa. Tapi biasanya kalaupun jauh ya, kalau misalnya perempuan yang kita punya tradisi di marga ini antar jemput. Jadi jangan berpikir kemudian kalau Wahidin jauh setiap hari misalnya belum ada motor, setiap hari Gojek misalnya. Kita itu selalu ada teman-teman yang siap antar atau menjemput ke anggota yang lain jika misalnya ada rapat, ada kegiatan gitu ya, sejauh apapun ya. Jadi Jogja ini satu hari kita sudah bisa keliling tuh, sudah
S370. Oke. Pertanyaan berikut nih. PMKRI harus Katolik? Gimana nih? PMKRI harus Katolik? Baik. Nah tadi sebenarnya sempat saya singgung kurang lebih ya. Anggaran rumah tangga pasal 2 ya kalau saya tidak salah itu. Semoga benar. Bahaya nih kalau salah. Pasal 2 tentang keanggotaan anggaran rumah tangga cabang RT cabang tentang keanggotaan itu memang poinnya kurang lebih ada kata Katolik ya, jadi mahasiswa Katolik. Jadi selain ada mahasiswa di Jogja kemudian yaitu mahasiswa Katolik. Jadi untuk PMKRI Jogja sendiri itu memang harus dari mahasiswa Katolik. Akan tetapi di beberapa cabang di luar PMKRI Jogja ya, memang yang saya tahu itu ada beberapa cabang yang bisa menerima teman-teman non Katolik ya, atau ya dengan bahasa yang lebih baik sedikit teman-teman yang bukan agama Katolik gitu loh, atau agama Islam, agama Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya itu bisa. Tapi untuk Jogja sendiri kita itu hanya menerima mahasiswa Katolik ya, bukan berarti kita tertutup atau eksklusif gitu ya, bukan. Tapi memang anggaran rumah tangga bunyinya seperti itu dan tujuan kita memang yang untuk melakukan kaderisasi, melakukan pembinaan teman-teman mahasiswa Katolik di Jogja. Tetapi saya sarankan ya, jika misalnya yang tanya ini bukan teman-teman yang tanya ini bukan Katolik, kita itu di Indonesia ini atau lebih khusus di Jogja memang ada beberapa organisasi keagamaan juga ya. Jadi jika teman-teman Muslim bisa ke HMI, PMI, misalnya Protestan bisa ke GMKI, Hindu juga ada, kemudian Buddha dan sebagainya juga ada. Kemudian yang terbaru ada SEBI juga dan banyak organisasi ya, atau yang lebih inklusif sekali itu GMI ya, Gerakan Massa Nasional itu. Silakan bisa ke sana ya teman-teman sekalian. Begitu. Jadi begitu ya kawan-kawan. Di PMKRI itu soal penerimaan kalau khusus PMKRI Jogja itu Katolik diwajibkan Katolik karena sesuai dengan ADRT-nya. Ya. Tapi kalau di cabang-cabang lain itu ada beberapa cabang yang bisa menerima anggotanya itu yang bukan beragama Katolik. Gitu ya kawan-kawan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mantap, sukses selalu PMKRI Jogja. Ini bukan pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab. Thank you. Semoga PMKRI Jogja semakin melangit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan kami dilantik? Ini tidak sabar nih, anggota baru. Oke. Kapan dilantik? Nanti teman-teman panitia lah, ketua panitia beberapa teman kepanitiaan itu akan sampaikan pengumuman di grup ya. Silakan simak baik. Mereka akan hubungi supaya dilantik ya, kurang lebih. Oke. Tanggal belasan itu kawan-kawan. 14 informasinya ini tetap kami akan share ke grup. Pasti akan diinformasikan panitia. Oke. Pertanyaan yang berikut nih. PMKRI sekarang berapa cabangnya? Mohon dijawab. Di Google tidak ada. Kayaknya Google kurang update nih. Oke ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi kurang lebih ada 81 ya, cabang dan juga calon cabang. Jadi calon cabang itu tahap supaya satu kota itu bisa jadi atau jadikan cabang PMKRI. Misalnya di Jogja kita membuat cabang Sleman ini misalnya. Nah, yang pertama itu dijajaki dulu, kemudian nanti akan ditetapkan menjadi calon cabang di forum MPA ataupun oleh pengurus pusat. Kemudian setelah itu baru ditetapkan menjadi cabang. Jadi jumlah keseluruhannya calon cabang dan juga cabang itu ada 81. Itu ya, di Google tidak ada ya. Saya belum pastikan benar tidak ini di Google tidak. Tapi memang terakhir informasi ini kan dari ini ya. Semoga tidak salah juga sih 81 itu. Kalau saya tidak salah ingat itu kemarin dipresentasikan oleh Ketua BENI ya, Ketua Pengurus Pusat saat rakernas itu. Semoga betul sih. Oke. Itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang cukup apa ya? Cukup ini pertanyaan yang sedikit mau cari-cari
Kayaknya dia ini mau cari cewek di PMK ini, Bro. Aduh. Dari pertanyaan. Dari sekian cewek PMK, ada yang jomblo? Ini pertanyaan yang cukup. Screenshot. Simpan di IG-nya ya. Kita Oke, baik. Dari sekian cewek PMK. Sialnya urusan urusan asmara begitu di Pemkri itu urusan privat sekali ya. Jadi, saya juga kurang tahu teman-teman pengurus saya ini, teman-teman yang bertanya apakah ada yang jomblo tidak ya, memang apalagi yang ditanyain kan cewek, berarti yang tanyain kayaknya cowok ya. Ya ini ya, yang tanyain cowok nih. Tapi saya ada kasih saran baginya, kalau mau tahu itu silakan. Nah, bahkan yang tanyain kayaknya tahu lah ini IG sosial media dari teman-teman Pemkri. Ajar tanya ada yang pakai jomblo ada gitu loh. Tanya langsung ya. Karena kita belum melakukan sensus juga. Sensus di anggota tanya soal jomblo atau tidak. Sensus kejombloan. Tapi jika tanya, kalau pengurusnya ini saya DPC-nya ini ada beberapa saya tahu. DPC ini memang banyak yang jomblo sih. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir kawan-kawan, dan pertanyaan jomblo ya. Iya, ditutupi dengan jomblo. Pertanyaan ini cukup lucu juga kan. Sebelum saya menutupi perjumpaan saya dengan Bung Vicky ini, saya mau mengingatkan kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya. Iya, itu yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar kami terus semangat membuat video-video baru, konten-konten baru gitu kawan-kawan, yang lebih edukatif lagi buat kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Semangat, Protes ya.